Halo semuanya, pada praktikum IPA kali ini saya akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya pada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana cahaya dipantulkan oleh masing-masing cermin, serta mengamati sifat-sifat bayangan yang dihasilkan. Pertama, kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Sebelum menggunakan cermin, saya menyalakan senter dan mengarahkannya ke arah celah cahaya yang dibuat menggunakan sisir. Pada tahap ini, cahaya hanya menembus celah dan tidak menghasilkan pantulan apapun sehingga tidak terlihat sudut pantul. Selanjutnya, saya menempatkan senter celah cahaya dan cermin datar dalam posisi sejajar. Jarak senter ke celah cahaya adalah 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya ke cermin datar adalah 15 cm. Ketika cahaya menembus celah dan mengenai permukaan cermin, cahaya tersebut dipantulkan kembali dengan arah yang sama seperti garis normal. Kemudian saya menggunakan busur derajat untuk mengamati hubungan sudut datang dan sudut pantul. Saat sudut datang 90 derajat, maka sudut pantul juga 90 derajat. Ketika sudut datang 30 derajat, sudut pantulnya juga 30 derajat. Begitu pula saat sudut datang 60 derajat, maka sudut pantulnya juga 60 derajat. Ini menunjukkan bahwa pada cermin datar, sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Percobaan dilanjutkan dengan mengamati bayangan lilin di depan cermin datar. Ketika lilin diletakkan di depan cermin, bayangan yang terlihat adalah tegak, maya, dan sama besar. Saat lilin digeser maju atau mundur, bayangannya ikut bergerak mengikuti gerakan benda. Setelah diukur, jarak lilin ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, yaitu 10 cm. Hal ini sesuai dengan sifat bayangan pada cermin datar. Selanjutnya, kita ke percobaan pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin, layar tidak menunjukkan adanya bekas cahaya yang terfokus. Ketika cermin cembung dipasangkan dan posisi layarnya digeser mendekati sumber cahaya, yaitu lilin, bekas cahaya tetap tidak membentuk titik fokus yang jelas. Hal ini terjadi karena cermin cembung memiliki sifat menyebarkan cahaya. Pantulan cahaya yang mengenai permukaannya akan dipantulkan menyebar, sehingga tidak dapat dikumpulkan pada satu titik. Oleh sebab itu, bayangan pada cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan berikutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sebelum menggunakan cermin, layar juga tidak memperlihatkan bekas cahaya. Pada percobaan ini, jarak lilin ke cermin cekung adalah 5 cm dan jarak lilin ke layar adalah 30 cm. Ketika cahaya dari lilin mengenai permukaan cermin cekung, cahaya dipantulkan kembali dan cenderung mengumpul menuju satu titik atau fokus. Pada kondisi tertentu, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata pada layar. Namun, jika benda diletakkan terlalu dekat dengan cermin, bayangan bisa menjadi lebih besar, maya, dan terbalik. Sehingga dari pengamatan ini terlihat bahwa cermin cekung memiliki kemampuan untuk mengumpulkan cahaya dan menghasilkan jenis bayangan yang berbeda-beda, tergantung dari jarak benda terhadap cermin. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap jenis cermin memiliki sifat pemantulan cahaya yang berbeda. Cermin datar memantulkan cahaya dengan sudut datang yang sama dengan sudut pantul dan menghasilkan bayangan tegak serta maya. Cermin cembung menyebarkan cahaya dan menghasilkan bayangan tegak namun diperkecil. Sementara itu, untuk cermin cekung dapat mengumpulkan cahaya dan menghasilkan bayangan yang sifatnya berubah-ubah tergantung jarak benda ke cermin. Demikian penjelasan praktikum tentang pemantulan cahaya kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga praktikum ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang sifat-sifat cahaya. Terima kasih.